أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala al-khitana haqqan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiyaihi wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidal ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradhin. Mudah-mudahan kita kumpul di sini bersilaturahmi, Allah berikan pahala silaturahmi, panjang umur, sehat, banyak rezekinya, dan ngurangin dosa-dosa kita. Itu diantara sekian banyak pahala silaturahmi. Kenapa saya nggak sebutin bapak-bapak saya, abang-abang saya? Karena emang nggak ditulisin. Demi Allah kalau ada gue bacain. Yuk, apa itu hitan? Hitan itu kalau buat laki-laki namanya buka helm. Jadi kalau laki-laki disunat buka helm. Jadi kalau palanya dibuka, ini maaf ibu ya, bukan lagi nyeritain jorok, ini bukan, karena emang sunat. Ya ibu kan nggak pernah ngeliat kan, tahu kan rasanya aja ya kan, ya kan? Ntar pulang baru mikir, buset yang ceramah PA ya. Jadi disebut khitan itu buka helm buat laki-laki, ya, disebut buka helm. Sunnahnya buat laki-laki, wa mukarramatul nisa itu buat perempuan. Kalau perempuan buang jengger namanya. Dengerin dulu ngapa? Laki-laki buka helm, perempuan buang jengger. Jangan kebanyakan jenggernya dibuang, nanti syahwatnya hilang, jadi dingin. Ini agak-agak susah tuh. Nyoromannya udah dingin aja ngeliat laki uwe gitu. Ada yang begitu. Ada juga ibu-ibu kalau ngidam ngeliat suaminya sampai enak banget. Suaminya ngomong dikit dia bau bener. Tapi kalau dikepretin duit nggak enak. Ngeliat suami lagi bungung, suaminya pegang duit jadi gini-gini nih, uwe-nya hilang. Jadi supaya apa dibuang palanya? Supaya bersih. Karena agama kita, agama Islam itu agama yang bersih. Al-Islamu nazifun. Islam itu agama yang bersih. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadzifun. Enggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang
Jadi kita diajarin bersih, karena di palanya itu kotor. Coba dah pegang, masing-masing melongok dah. Ya, gue ngeliatin aja jadi kayak orang bego. Ya udah, itu masih kecil, udah sekarang mah nggak usah ditengok abang. Ya, sering disikat aja pakai kit. Insya Allah mengkilat. Glowing, iya glowing. Nah kalau kira-kira pengen seger terus, jepit sama kanebo basah. Enggak gampang kendor dia kalau pakai kanebo. Kisut, kedinginan dia. Ya bu. Supaya apa? Bersih. Pakaian kotor dicuci supaya bersih. Kita mandi supaya bersih. Motor dipakai dicuci lagi supaya bersih. Kalau udah bersih enak nggak dipandang? Kita kumpul ini di tempat yang bersih, tempatnya bersih, cakep lagi, yang hadir juga bersih. Coba kalau kira-kira habis dari got kemari, pantas nggak? Kagak ada yang deketin, jebau. Bener. Jadi yang namanya kita bersih sampai ke tempat yang bersih. Duh, kalau udah bersih enak nggak? Enak ibu. Ya dipegang juga enak, kan udah bersih. Habis sunat ya enak dilihatnya. Coba kalau masih ambak-ambakan, nggak enak. Kalau udah bersih enak, cakep dilihatnya. Nanti kalau udah sunat biasanya cepet gede, badannya cepet tinggi, otaknya rada tokcer. Saya waktu sebelum sunat badan saya bogel, buncit. Padahal bapak saya pengen banget punya anak jadi polisi. Saya dinamain Akri. Akri itu dulu sebelum Akpol. Akri itu singkatan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Itu nama saya dulu. Cuman karena begitu lahir bogel, sengkek gitu, tinggi kagak, pendek kagak, akhirnya saya nggak cocok jadi polisi. Nggak keterima. Saya nyobain juga sih jadi polisi tidur. Nyesek banget, diinjekin gojek mulu. Kalau udah bersih ntar nih gampang, badan bersih enak. Ibu kalau gelasnya bersih, masuk kopi cakep nggak? Masuk teh manis cakep nggak? Masuk susu cakep nggak? Cakep, karena gelasnya sudah bersih. Begitu juga kalau adik kita udah bersih, anak kita udah bersih, ilmu gampang masuk kalau tempatnya bersih. Bagaimana bersihnya? Tuh istighfar banyakin. Kalau habis sholat, kita habis sholat tuh nggak buru-buru bangun, diajarin istighfar, ngikuti nama imam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa zunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dulu nggak belajar kita mahroj, enggak. Zaman dulu mah emak-emak asal kesel juga. Bagaimana iramanya lagi kesel aja, lagi enak ya astagfirullahaladzim, bari kesel aja astagfirullahaladzim. Boleh emang apa? Susah senang kita tetap curhatnya ke Allah. Susah senang tetap curhatnya ke Allah, ngadunya kita ke Allah. Sholat kita cakep, kok pakai istighfar. Yang sunnah-sunnah buat menyempurnakan yang wajib. Makanya selesai sholat jangan kemana-mana, duduk bareng dengan imam, pasti ngikut astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
laul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma anta salam wa minka salam wa laika ya'udus salam bahayina rabbana bisalam wa dakhilal jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Dulu saya ngikut-ngikut orang tua nggak paham Bu apa itu tajwid. Masuk ke mushola ngikut aja la ilaha illallah, nggak paham. Karena keseringan kita ngikutin orang tua baru cakep. Udah gede kita dandanin, makhrajnya bagusin, suaranya cakepin, cakep nyetel. Makanya beruntung Pak Hadi ini beruntung. Beruntungnya apa? Punya anak cakep, ngerti, bapak girang. Orang tua juga yang ngerti tahu. Sebab kata Nabi, akrimu auladakum wa hassinu asma'ahum. Orang-orang tua yang paham, muliakan anak-anakmu dan baguskan nama-namanya. Jangan asal bikin nama juga, jangan asal ngurusin anak juga. Ibu sayang anak kita, kita beranakin. Emang gampang beranak? Ayo ibu ngerasain kan ngeden sekenceng-kencengnya. Kadang-kadang mau beranak apa gitu. Bayi belum keluar yang kuning nyusul, iya kan? Itu rumah saya deket sama puskesmas. Begitu ngeden, kekencengan, bayi belum nyeplos yang kuning nyusul. Kalau dua-duanya bayi kembar siam. Kalau yang satu bayi yang satu kuning itu kata suster kembar tokai. Jadi yang dicuci yang bayi, kalau yang kuning jangan dicuci, murag. Iya. Kalau yang kuning jangan dicuci, jangan dicomot, biarin aja. Dibawa air ke sana biarin. Jangan dicuci, murag, ujungnya patah. Capek waktu ngelahirin anak, capek ibu, ngandungnya capek, ngidaminnya capek. Berapa banyak ibu ngeden kekencengan, bayinya lahir, ibunya lewat, kekencengan, matanya nggak ada, hitamnya putih semua. Habis ternyata. Jadi besok kalau ngeden dipirit ya Bu ya, kayak main kiu-kiu gitu. Jangan semuanya. Ini mama ahli surga, kenapa? Karena selalu capek hidupnya. Saya kalau ngeliat begini nih, ibu saya juga begini Bu nih. Iya terus tepuk tangan nggak apa-apa, emang apa? Terus saja. Besok kita ke kolongan bawa burung dara. Boleh, emang apa? Emang bener emak tuh capek. Oke sedikit lah, ini kita cerita sama emak abang. Ini kalau kita nggak ada orang tua kita nggak bakal ada kita nih, coba. Bisa jadi kita sehat, panjang umur, usaha lancar, berkah. Bukan doa kita, doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Kalau doa kita mah bang ya nggak jelas lah. Ada teman saya lagi ngedoa dia tarik lagi. Begini ya Allah dia tarik. Tangannya diginiin, yang kemarin aja belum dikabulin. Ngedoa mulu katanya gua tuh. Yang doa aja yang banyak. Orang-orang tua kita nih, kenapa saya bilang ahli surga? Capek meranakin anak. Ibu anak meninggal belum balik, anak ibu meninggal nih, dilahirin belum gede, meninggal belum balik nih. Nanti di depan pintu surga ada anak kecil lari-larian. Siapa dia? Anak-anak ibu yang meninggal sebelum balik. Ngapain? Lagi nungguin emaknya. Makanya beruntung ibu, walaupun ngelahirin mau teguguran kayak mau apa, namain. Ya, umpamanya teguguran, bilang aja si gugur di medan tempur, umpamanya. Umpama ini mah. Nanti di sono ada namanya, bin siapa? Gitu, bin Muhammad Perang umpamanya. Jadi anak-anak nanti di depan pintu surga, anak-anak kecil lari-larian, kata guru saya. Siapa dia? Anak-anak emak nih yang meninggal sebelum lahir, yang meninggal sebelum balik. Yang meninggal, bukan yang mati dimatiin, bukan. Kan ada tuh anak yang ditaruh di kardus tuh, yang di kantong plastik. Nah itu nggak jelas itu nggak jelas itu.
Jahat itu, mau enak nggak mau anak. Anak di kardus, begitu kita injek manggil ayah, kan kita malu ya. Masa kita bukan aku. Jangan sembarangan buang-buang di kantong plastik. Berapa banyak dulu kalau kita lihat di bak sampah ada anak bayi di kantong plastik. Jangan diinjak abang, angkat. Takutnya dia bilang kita ayahnya. Nggak boleh. Ya capek jadi orang tua, capek. Apa enak begini kelihatannya? Baru sekarang emak bisa duduk begini. Ya liatin kakinya aja ngapa sih? Mukanya karingan salon. Tapi suaranya kedengeran. Kali udah mata nggak lihat, kuping kagak denger. Terus ini santai aja, saya kalau ceramah nggak serius-serius, karena saya pikir serius juga capek, ya Bu ya. Sama, kalau saya ceramah ayatnya nggak banyak, bukan nggak bisa, emang belum apa. Capek, ngapalinnya capek, lama bener rasanya gitu. Permintaan banyak, udah yang ada aja gue sikat dulu gitu. Jadi kata guru saya, balighu anni walau ayah. Zaman kita SD itu di ibtidaiyah, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada kalian dari aku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Pas berarti saya nggak banyak-banyak. Ya kalau ngapalinnya udah rada susah, yang inget kreditan lagi. Ya Bu, aku tahu nih suami kamu kelihatan doang bengong gitu kayak ngaji. Padahal pikirannya di mana-mana. Makanya biar sayang sama suami Ibu, biar sayang sama suami. Capek dia pagi sore nyari duit buat siapa? Kan buat Ibu. Ya jangan dicemburuin. Cuman Ibu doang yang mau sama laki-laki begini mah. Yang duitnya udah kagak. Ya nggak bakalannya ada digoda sama perempuan lain, ya lihat aja mukanya, duitnya juga kagak. Bener, biarin aja, percayain aja. Kalau masih cemburu aja udah tua sama suami, hujan gede, geledek gede, nah itu ajak suami ke tengah sawah tuh, ke lapangan ajak, lihat dari jauh kira-kira geledek nyamber apa kagak. Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabai-cabean. Ya jangan dicemburuin, nyesek ulu hati, capek. Berapa banyak orang saking cemburunya ngamuk, pedot napasnya, putus. Bebasin aja. Siapa yang mau, perempuan mana yang demen sama laki-laki begini? Lihat aja itu. Bangsa jarang jajan pok. Cuma nama empok doang demennya. Ya. Balik lagi, supaya apa? Supaya bersih, karena agama kita itu agama yang mau masuk kamar mandi ngedoa enggak? Keluar kamar mandi ngedoa enggak? Ada semua adabnya, termasuk kita nanti udah gede nih ya, sudah udah gede nih, hati-hati jangan sembarangan. Berapa banyak nanti anak muda yang bangor akhirnya kencing bareng ngebet begitu ya, ada karena sembarangan kan kencing di kuburan, apalagi kencing di lubang kencing, belum waktunya dikencingin. Ya, nah ketawa belakangan tuh gue tahu. Yang kalau kencing megangan tiang gue paham itu. Ya, ukuran kita abang belum tahu di mana benernya, belum tahu. Makanya supaya pengen tahu ngaji. Ini, masya Allah, Sohibul Hajat cakep banget bikin acara seperti ini. Kata Allah, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Yang begini yang nanti ada pahalanya gede, jaminannya di surga. Yang begini kita kumpul silaturahmi, kita ngikut makan, kita bisa menikmati, bahkan kumpul adik-adik santunan. Ini orang tua yang paham yang begini. Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Beda abang. Kata Allah juga begitu. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Enggak semua orang tua nyunatin anak bikin acara kayak gini.
kumpul bareng dengan yatim. Berapa yatim disantunin? Walaupun 110. Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya ngalir terus, amin. Usahanya lancar terus, amin. Karena mau nanem. Kadang-kadang kita begitu, mau banyak tapi nggak pernah naruh modal. Apa hal-hal kayak gini bakal rugi? Enggak. Jalan Allah mah luas. Bahkan kalau kita berharap warisan Allah lebih banyak daripada warisan orang tua kita. Kita nggak pernah ditinggalin modal, nggak pernah ditinggalin rumah, tapi kita ditinggalin darah daging. Warisan yang paling mahal ini darah yang ngalir di dalam darah daging kita. Ini warisan orang tua yang paling mahal buat kita fid dunya wal akhirah. Kadang-kadang kita ngitungnya warisan rumah, warisan tanah, warisan ini itu. No bang, mau kena, no bu, mau kena yang jelek, yang udah pinggirannya bedak mulu tuh, itu warisan. Orang tua kita dulu kan mau kenanya nggak ada merah, nggak ada pink, nggak ada ungu, iya kan? Nggak ada. Ya dulu tuh kalau habis bayang disangkutin di tembok, ya udah sampai pinggiran udah pada hitam, udah kayak kutu air apa namanya, kutu balang, disangkutin. Itu warisan, bukan surat tanah doang. Sejadah zaman dulu dari kulit kambing, itu warisan. Tasbihnya ngegantung, yang ujungnya udah apaan tahu, ikatin bujur apa lagi plastik, itu warisan. Bahkan warisan yang paling mahal ini warisan yang ngalir di dalam darah daging kita. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Yang kelihatan yang nggak ada apa-apanya, besok jadi ulama besar. Yang besok nggak ada modalnya, besok jadi pengusaha kaya. Begitu. Jangan apa-apa nggak dapat duit marah, kesel sama orang tua, marah sama abang, ribut gara-gara warisan. Adik abang ribut gara-gara kontrakan sepintu. Abangnya marah, buang muka. Adiknya marah, buang muka. Asal ketemu pada buang muka. Asal aja buang mukanya, hidungnya copot, pungut lagi. Capek amat ngeliat orang-orang buang-buang muka. Ya, kita diajarin apa? Orang tua yang baik dia. Buat anak baik abang. Mana orang tua yang nggak baik tuh? Yang anaknya ditaruh di kantong plastik, yang anaknya ditaruh di kardus. Coba buka YouTube. Kalau ini anak orang tua yang paham, bikin acara syukuran. Karena akrimu auladakum wa hasinu asma'ahum. Kita memuliakan anak-anak kita, ada akekahnya, potong kambing. Anak laki kambingnya 2, perempuan 1. Oh nggak punya kambing, boleh potong ayam? Boleh. Nggak punya ayam juga, tikus potong boleh. Emang udah nggak ada malunya sih kali dia. Pantes banget akekah mungutin tikus. Haji Akri ngomong sembarangan, tanya kiai. Iya ngomong sama kiai, kalau nggak diomelin lu. Itu Haji Akri boleh katanya pakai tikus. Emang lu goblok. Haji Akri lu ikutin. Emaknya juga kali begitu, ngidaminnya makan curut. Akhirnya diomelin sama kiai. Jangan jadi seru itu. Ya bu ya. Kewajiban orang tua itu nggak putus-putus sama anak. Udah gede, udah lahir, sunatin, namain. Kayak nama saya dinamain sama bapak. Saya nggak bikin nama sendiri. Ntar kalau ibu pengen punya anak, nyari nama susah, ke kuburan dah banyak. Itu di nisan ada binnya segala, ada alamat. Kalau saya mah dinamain sama bapak saya. Akri itu di belakang, depannya pakai Muhammad. Nama saya pakai Muhammad di depan. Ngaji, mondok, ya cuman begitu. Memang begitu. Kiai buka kitab saya ngikut buka kitab. Kiai tutup kitab saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah pulang mondok bisa buka tutup doang. Begitu aja, nggak dibaca-baca, buka tutup aja. Disuruh ngaji, cuman karena nggak percayaan sama ilmu. Wiridan banyak-banyak, namanya kita masih muda, apa aja saya wiridin. Iya, sampai dari masih kecil saya umuran begini nih, bos, saya belum pernah yang namanya diajak sama orang tua ke waterboom, waterpark, nggak pernah diajak berenang, nggak pernah saya. Iya, dilatih renang juga di kali aja.
emak saya ngelepas, bapak saya di bendungan nungguin. Iya kan, keluarga saya kan 13. Iya, yang 2 bisa, yang 1 kembung, lama banget. Iya, orang-orang tua dulu beda sama kita. Kita anak nangis dikit, ayo ke Alfa, ayo kita main-main. Dulu mah enggak, saya emang anak banyak. Emak saya masya Allah anaknya 13, mati 5, bapak nggak nangis, emak nggak sedih. Iya, kata bapak masih banyak sisanya. Yang sedih mah punya anak 2, mati 1, tinggal mati lagi 1, habis bikin lagi, udah kering kan, kerannya udah mampet gimana. Orang tua kita dulu rata-rata anaknya banyak. Maaf guru, orang-orang tua dulu nggak takut anaknya atu dua enggak, bikin anak sebanyak-banyaknya sampai emak kelihatannya ya Allah sampai pada memble bener. Iya, emak saya anaknya 13, asal pagi-pagi itu sarapan berebut, ada yang keinjek, mati 1. Saking banyaknya bang, ntar makan siang kecepetan, kelolodan, mati lagi 1, sampai gitu. Emang kalau mandiin anak banyak, emak saya nggak satu-satu masuk kamar mandi di bak digosokin, enggak. Anak 5 nyebur aja ke kolam. Zaman dulu kan kalau liburan sekolah ngisi kolam. Nggak pernah saya liburan sekolah diajak ke mana gitu, wisata gitu, makan di restoran, enggak. Saya mau makan enak nungguin bapak pulang tahlil. Makanya kalau ada yang meninggal tuh emak girang banget. No, ada yang mati lagi, no, jangan kemana-mana. Iya. No, udah lihat, no, orang udah pada kumpul, no. Itu ntar makali habis kali maghrib begitu. Makanya kalau ada yang meninggal, mas saya udah teriak, habis isya jangan kemana-mana, ngikut bapak lu tahlil. Kata bapak saya nih, kata emak nih, cepetan, jangan main, ntar kalau bapak mau tahlil ngikut. Emang apa sih mak? Gua nggak masak. Ntar kalau duduk pengajian jangan di belakang, duduknya deket kiai, jangan di belakang. Emang apa mak? Lepengan itu makanan banyak. Ya kan kalau orang tua dulu kalau zikir kan illallah la ilaha, kan matanya merem ya. Nah yang geser kue itu saya. Makanya saya nggak berani membid'ahkan tahlil, mengharamkan tahlil, nggak berani. Banyak artis kan, artis-artis ibu kota yang ngajinya di kelasnya agak high gitu kan. Kalau ibu buka YouTube, saya mengajinya begini sama nih. Nggak berani saya membid'ahkan tahlil, nggak berani. Karena itu tempat jajan saya. Iya, anak 13, bapak mimpin tahlil, begitu pulang bawa daging sekepel. Anak 13 digigitin sama mas ini, nggak berasa daging, kecap doang. Hidup. Makanya kalau udah orang zikir sudah paham illallah la ilaha illallah, kan merem tuh ya. Itu kalau jeruk di piring ada 5 tinggal 2 tuh. Emang saya beraninya nungguin kiai merem, takutnya begitu lagi melek tangan saya ditepak gitu kan, jadi malu. Dan alhamdulillah ibu, karena didikannya begitu, kita diajak ke musola, ada yang meninggal diajak, lihat tuh, itu diajarin kita belajar menerima perbedaan. Sekalipun kita beda, tetangga kita beda agamanya, tetangga kita beda perilakunya, baik kita mah tetap aja belajar menerima perbedaan. Yang kita katain jelek belum tentu jelek, bisa jadi besok bagusan dia, bener. Ada orang nggak sembahyang, nggak ngaji, tiba-tiba dia kok ada di surga, pada protes. Kan dia nggak sembahyang, kan dia ngaji, kok ada di surga? Protes dia, bu. Apa kata kiai? Dia masuk surga karena kasih sayang Allah. Bener, dia ibadah tapi riak mulu. Ke masjid, asal ke masjid sore-sore. Orang-orang udah pada pulang, habis isya dia mah belum. Asal dia pulang, karpet 2 hilang. Nah, berarti tujuannya kan nggak ikhlas, bener. Ngarep karpet, miring-miring diajak ngobrol sama ustadz, bukan dengerin omongannya, malah merhatiin HP-nya.
Ya Ustadz bangun pengen kencing, HP-nya hilang. Ya bukan itu, bukan yang begitu. Orang tua kita ngajarin kita baik, waktunya ngaji, waktunya sembayang, TV matiin, HP buang. Bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustadzina wa ila arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina, kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, wa ummina kita sebut mak kita, emaknya emak kita, biar nanti kita disebut juga sama anak-anak cucu kita, wal ustadzina guru-guru kita, biar sedikit manfaat berkah buat orang banyak ilmu kita. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya, baguskan kuburnya ya Allah. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Kita minta barakahnya wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi umil Qur'an. Al-Fatihah.